yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton dari kriminal, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Pak, Bapak komisioner dan seluruh staf yang ada di Komnas HAM itu kami yang gaji, Pak, dari uang pajak kami, dan kami menunggu 3 bulan untuk bertemu Pak komisioner. Tadi saya kecewa sekali dengan Bapak ini, mengatakan sudah mengaksipkan, dan 14 Juli 2025, 1 bulan yang lalu, Pak komisioner belum ada satupun yang membaca surat kami. Belakangan ini semakin banyak dipanggil sebagai saksi orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik, terlepas dari backgroundnya. Dan 12 itu, saya sangat curiga akan ditambah lagi. Dan mungkin nggak tahu 100 atau berapa, saya nggak tahu. Biar puas. Orang kabarnya 52 orang kok sudah. 52 orang. Saya dapat bocoran loh, Pak. 52 orang. Gila. Dan mayoritas saya rasa akan berdasarkan kegiatan jurnalistik. Ya Pak, terima kasih. Mengenai penomoran atau database itu kan saat itu kan masih manual Pak. Bahkan UGM sendiri pun masih menggunakan teknologi mesin ketik. Ya, jadi belum terkomputerisasi. Jadi tidak bisa kita verifikasi seperti layaknya database digital sekarang. Begitu. Jadi satu-satunya panduan adalah ya statement dari UGM. Nah terkait dengan pembelaan dari pihak Jokowi, ya baik masyarakat juga, itu kan selalu mendasarkan bahwa ada 2. Yang pertama, UGM telah menyatakan asli. Yang kedua, Barreskrim telah menyatakan identik, begitu. Tetapi kita sebagai orang terpelajar kan tidak bisa begitu saja menerima pernyataan itu. Karena apa? Karena pengalaman di Indonesia ini, ya kalau kita hanya mendengarkan statement dari rektor, maka tidak ada ya universitas ditutup. Ya, sejarahnya pada zaman Pak SBY atau ada beberapa puluh universitas yang ditutup. Kalau kita hanya mendengarkan statement universitas, maka tidak akan ada terbongkar itu jual beli ijazah kan. Nah, pertanyaannya ini UGM, kenapa tidak? Gitu ya. Karena apa? Karena ya orang-orang itu kan punya kepentingan, bisa tersandera atau apapun. Nah, jadi kalau kita hanya mendasarkan pernyataan rektor yang meyakini bahwa itu Jokowi lulusan UGM itu sudah selesai, tetapi fakta yang kita dapatkan di lapangan maupun yang ditampilkan di Dirtipidum itu berkebalikan dengan statement itu, coba kita memilih percaya statement rektor atau bukti? Kan sudah jelas bukti-buktinya. Ya, pertama, lembar pengesahan skripsi itu, penguji itu aturan mutlak di UGM. Aturan mutlak. Mungkin kalau universitas lain mungkin nggak tahu saya, tapi kalau UGM itu mutlak. Disitulah validitas dari seorang penguji yang telah menguji dan menyetujui revisi, hasil revisi, bukan hanya ujian, tapi setelah ujian ada lagi. Itu berat juga, revisi, dan itu harus tanda tangan dosen penguji, dan itu mutlak. Ketika kami tanyakan tanggal 15 April pertemuan, memang nggak ada, memang tidak ada. Itulah yang dikatakan sesuai dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi bahwa skripsi itu tidak pernah diuji, sesuai dengan pengakuan beberapa profesor kenalannya, bahkan mantan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan Bapak perlu tahu, di lingkaran UGM itu mereka tuh sudah tahu Pak, ijazah Jokowi palsu Pak, cuma nggak berani. Lah kan mereka lihat Profesor Sofyan Effendi saja diintimidasi, apalagi kami. Lingkaran UGM ada itu bagian humas membisikkan kepada Relagama, udahlah Mas, kita sama-sama tahu ijazah Jokowi palsu, tapi mereka nggak berani menyatakan itu. Ya, terus yang kedua, transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Barreskrim itu kan keterlaluan, bohongnya, biadabnya, barbarnya, brutalnya kepolisian di Indonesia ini. Selalu memanipulasi untuk kepentingan penjilat, penguasa. Di mana peran Komnas HAM di sini? Di mana? Padahal bisa melapor langsung ke polisi, ke presiden.
Iya, yang tadi. Ya. Iya, transkrip nilai. Saya bantuin ya, Mas. Iya. Ini transkrip nilai yang dinyatakan oleh Baris Krim sebagai transkrip nilainya Joko Widodo. Bapak perhatikan ya. Memang dia sengaja tidak menyatakan secara detail, tapi ini sama sekali tidak lengkap. Nanti saya tunjukkan transkrip nilai asli itu seperti apa. Jadi ini ya, kosong mata kuliah pilihan. Lalu dekan, ini apa nilai-nilainya tulisan tangan Pak kalau di zoom. Kemudian di sini dekan harusnya tanda tangan, pembantu dekan satu harus tanda tangan. Ada cap UGM nggak ada. Dan kemudian berikutnya ini yang asli Pak. Nih, asli. Asli punya Jokowi. Bukan. Punya orang lain. Jokowi nggak punya transkrip nilai, Pak. Mungkin kalau Baris Krim itu berani menunjukkan transkrip ini berarti Jokowi nggak punya transkrip nilai lain. Ini transkrip nilai yang sama-sama lulus tahun 85 Pak. Coba perhatikan. Jadi pada masa itu kan belum ada printer ya. Semua pakai mesin ketik, diketik dengan rapi. Kemudian yang tadi nggak ada nih, kolom nggak ada nih mata kuliah pilihan. Jokowi nggak pernah mengambil mata kuliah pilihan, artinya dia nggak mungkin lulus. Di sini mata kuliah pilihan jelas. Dekan, pembantu dekan 1, tanda tangan Pak. Iya. Pak. Nah itu lembar lembar transkrip akademik itu kan mutlak. Saya kira bukan hanya di UGM, di universitas yang baru lahir aja transkrip nilai ya harus ada dekan, pembantu dekan yang menandatangani dan memberikan stempel. Jadi dari dua hal tersebut saja pun sudahlah. Ya, harusnya Komnas HAM menjembatani bagaimana kita ini bisa RDP. Ya, rapat dengar pendapat ke DPR atau langsung bertemu dengan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jangan sampai ini penegakan hukum ini berpihak justru kepada penipu, kepada pemalsu ijazah yang dipakai sebagai untuk presiden. Lembaga-lembaga penegakan hukum maupun lembaga-lembaga pengawas seperti Komnas HAM ini berpihak kemana sekarang? Karena ini akan dicatat kok. Ini tidak akan pernah bisa dibungkam lagi. Apalagi akan kami tuliskan buku dan kami hadiahi nanti ke Komnas HAM. Mau dibawa ke RDP, mau dibawa ke Prabowo Subianto. Ini penting Pak, ini bukan masalah jangan sampai nanti setelah 12 orang lagi ini muncul lagi ada orang pemberani di luar Jawa sana mungkin mempertanyakan orang Aceh atau orang Papua, tangkap lagi, penjarakan lagi. Padahal memang karena Joko Widodo ijazahnya palsu, memang harus kita terima itu sebagai sebuah fakta. Kita pernah ditipu 280 juta ini oleh seorang Joko Widodo. 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Iya, 20 tahun. Memang ini memalukan. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia sendiri, negara tetangga, bahkan dunia. Tapi kita harus terima. Harus terima bahwa pernah seorang presiden memimpin Indonesia berijazah palsu. Dua itu saja, itu mutlak syarat di UGM. Skripsi tanpa tanda tangan penguji. Tidak ada lembar pengesahan penguji. Lembar transkrip akademik mutlak juga di UGM. Tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan. Tidak ada stempel. Mau apa lagi kepolisian nih? Mau memenjarakan kami? Komnas HAM di mana berdirinya berpihak pada kami? Harusnya kan meminta bukti. Polisi, benar nggak itu? Transkrip nilainya benar nggak? Ada nggak? Skripsinya bagaimana? Belum lagi tadi daftar juga sarjana muda, nilainya jelek. Udahlah, desak Komnas HAM melalui Presiden Subianto untuk melakukan tadi saya bilang waktu di luar rekonsiliasi nasional. Bagaimanapun Joko Widodo sudah kadung jadi presiden. Ya, bahkan saya memilihnya juga tahun 2014, kena tipu juga saya. Nah. Oh enggak ya? Oh, bersyukur Mas, bersyukur. Nah, rekonsiliasi coba berbicara kepada Presiden Prabowo Subianto begini-gini. Saya yakin Kapolri itu tahu itu Jokowi itu ijazah palsu, tetapi kepolisian memang sudah biasa memanipulasi Pak. Mau saya ceritakan di sini, di RDP kita ceritakan. Saya bongkar semua rekayasa kepolisian. Ya.
Semua ini kan mereka ini dibayar pajak. Kasihanlah rakyat kalau cuma menjadi korban manipulasi polisi dan Komnas HAM yang seharusnya mengawasinya dan diam. Kalau nggak berani mundur, biar saya menggantikan. Saya kan teriak-teriak itu bahkan ke luar negeri, bahkan ke Prabowo Subianto. Tiap hari saya berkunjung. Bagaimana? Berani nggak Komnas HAM? Ya, Komnas HAM mau nggak, berani nggak menyuarakan ini supaya Jokowi jujur, lakukan rekonsiliasi nasional. Kami pun tidak ingin Jokowi lebih malu lagi, lebih babak belur lagi di mata dunia. Nggak mau memenjarakan dia pun nggak mau. Ya sudahlah, asal ini pelajaran penting supaya Indonesia ini punya presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Terus lembaga-lembaga yang dibayar rakyat ini bagaimana posisinya? Apakah diam, aman? Yang penting jabatan gue aman. Saya nggak mau nyenggol Jokowi, masih kuat dan dia punya banyak jaringan. Kapolri aja masih dipertahankan Prabowo Subianto, apalagi kami. Jangan seperti itu. Lebih baik berkorban jabatan, yang penting pernah bersuara untuk rakyat. Gitu. Masa kita yang nggak dibayarin rakyat berani bersuara, nggak pernah nerima gaji tuh. Bulan tanggal 1 besok nggak gajian. Tetapi orang-orang yang ada di sini kan tanggal 1 pasti gajian. Pasti gajian karena dibayari keringat rakyat. Terus makanya kami ya banyak kali, Pak. Saya teknisnya banyak sekali. Iya. Bapak pasti nggak paham kalau teknisnya kan. Saya apa karena Saya udah banyak mendengar lah bukan Pak, ada lagi. dari Pak Rismon yang di TV tapi aku ikuti terus. Nah itulah Pak. Terus itu. Terus apakah Indonesia ini akan menjadi negara pengecut hanya karena takut dengan Joko Widodo, atau negara kita ini didirikan oleh para pemberani kesatria? Tunjukkanlah. Atau kita bertemu di RDP dengan Joko Widodo, dipanggil, jelaskan proses akademiknya di RDP. Masa kami meneliti ijazah publik kok malah dikriminalkan, dan Komnas HAM, Kompolnas, semua bla 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 itu yang entah berapa puluh lembaga pengawas penegakan hukum di Indonesia yang independen tapi diam dan penonton udah dikriminalkan, udahlah oke, biar damai, biarkan mereka masuk penjara, yang penting gue bulan depan gajian. Ngapain ngurusin, memang siapa mereka, padahal digaji ya untuk ngurusin kami supaya itu loh Pak. Coba Pak bayangkan Pak, Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Kok lembaga begini besarnya Komnas HAM diam? Adalah kena ancaman 12 tahun, ada 8 tahun, ada 6 tahun, ada 4 tahun. Itu total berapa itu kalau kumulatif? 30 tahun. Hanya karena si Joko Widodo ini punya ijazah palsu kok kami yang mau dipenjarakan di Indonesia ini. Gitu. Kami akan laporkan ini ke lembaga HAM dunia kalau lembaga HAM Indonesia ini biar dicoret, ini negara ini memang tidak menghargai hak-hak asasi peneliti. Gitu. Sudah kita laporkan. Sudah. Sudah. Ya. Kita sudah Itu loh. laporkan amnesti. Kok diam gitu loh? Bapak nggak tahu, coba baca itu pasal-pasal itu. Masa itu dipakai untuk kami dan lembaga-lembaga seperti ini diam? Super body kali polisi, nggak ada yang bisa speak up untuk mengkritik mereka kecuali Rismon, Roy Suryo dan Tifa. Kami nggak digaji negara itu. 9 pasal Pak. Ini negara apa ini? Semua diterima, adalah penghasutan. Ya Tuhan. Kalau Anda terhasut karena Anda ijazah palsu, gitu loh.
Kalau enggak, pasti kami dipanggil baik-baik minum kopi. Ayo ketemu di Kuningan misalnya, di kafe ini loh Mon, ini Roy, ini Diva, oke ya. Udah jangan ribut. Kalau dia nggak terhasut, kalau ijazahnya asli, udahlah Pak. Bagaimana Bapak memiliki kanal-kanal di Komnas HAM, ya, bertemu dengan anggota DPR, bicarakan, bertemu dengan Presiden Prabowo, bicarakan, ini sudah telak, sudah tidak bisa dibantah. Apakah anak manusia ini mau dikorbankan lagi? Keterlaluan negara ini, membiarkan kami seperti tanpa pengawalan, tanpa pembelaan sama sekali. Ini negara apa sih ini? Sudah jelas-jelas dan semua bermain diam. Media pun kalau nggak ada YouTuber, nggak ada kami, nggak berani nih mengupas ini. Media mainstream. Setelah sekarang publik sudah rame, ya, mengetahui bukti-bukti baru, ikutan. Jadi kalau kita nggak bisa lagi berharap pada lembaga-lembaga lembaga-lembaga independen ini, maka ayolah kita bubarkan. Nggak ada gunanya, ya kan? Kalau kami sampai di penjara menyuarakan ini, dan kami dari buku itu, generasi ke depan akan melihat betapa bobroknya penegakan hukum. Bukan hanya di rezim Joko Widodo, ternyata di rezim Prabowo Subianto juga nggak ada perubahan. Kalau sampai gitu. Prabowo Subianto, saya lihat profil keluarganya orang-orang educated, tentu menghargai buku, menghargai penelitian, ya, diapresiasi. Kalau Joko Widodo ya memang wajar nggak menghargai buku, ya. Tontonannya katanya Doraemon atau apa, Shinchan atau apa ya gitu. Jadi kalau Prabowo Subianto kan keluarganya juga, Pak Prabowo Subianto juga orang-orang educated, tentu ya menghargai produk-produk akademik gitu Pak ya. Jadi kami harapkan ini bukan tempat curhat saja. Jadi benar bahwa ada nanti konvers tentang kami. Oh, kami akan mengajukan ke RDP. Kami sudah bertemu Prabowo Subianto membicarakan ini. Kalau Bapak ingin soft file dari saya akan kasih. Ya, gitu. Sedikit ya Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Ini kan 2 kali Pak kami bertemu di Komnas HAM ini ya. Jadi 3 bulan yang lalu kami juga pernah ke sini. Kemudian diterima oleh staf-staf saja, analis ya. Itu pada saat itu awal itu baru laporan polisinya Joko Widodo. Kenapa kami mengadu ke sini? Karena kami mendapatkan teror, intimidasi, bahkan sampai keluarga kami. Itu yang kami laporkan. Ya, Pak Rismon, mobil keluarga dihancurkan, saya, anak-anak saya diteror sampai ke kos, diancam oleh juru tikam. Ban disayat, ban mobil disayat, kaca mobil dipecahkan. Nggak ada hak asasi manusia di Indonesia ini. Nah, itu tidak ada tindak lanjutnya dari Komnas HAM. Katanya katanya analis yang bertemu dengan kami akan laporkan kepada komisioner yang kebetulan hari itu tidak ada. Tetapi sampai 3 bulan sekarang kami dikriminalisasi oleh termul-termul, difasilitasi sama polisi, padahal kami sama sekali tidak melakukan tindak pidana apapun. Ya, nah ini kami kedua bertemu Bapak Komisioner, alhamdulillah Pak Prabianto. Yang harapan kami ini sekarang Pak, ini rakyat tuh ada di belakang kami Pak. Riset, ini riset bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Oke Bu. Ya, jadi mencatat itu. Jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak, agar tidak terjadi kerusuhan, itu yang kami jaga sekarang. Kami nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak Prabianto. Baik, Dr. Diva. Saya kira waktu ya. Jadi sebenarnya semua permasalahan ini sebenarnya sudah kami catat juga ya. Tinggal permasalahannya ini kan Bapak Ibu sebagai pengandu lah istilahnya ya.
di SOP kami itu sebenarnya menghendaki supaya ada kelengkapan persyaratan pengaduan. Kami mana? Hah? Sudah? Dari dulu sudah. Gimana? KTP lengkap. Sudah ada semua? Oh, sudah. Ternyata sudah ada, oke. Sebentar, saya Ya. nggak melihat ada di meja ini kan baru saya beri tadi. Kayaknya nggak ada ya. Yang ini, yang surat kuasa. Surat dari kami. Ini. Ya surat dari kami. Surat dari Bapak itu yang ini nih. Nggak, bukan itu. Bukan. Nah, berarti nggak ada itu dari saya. Pak. Boleh? Kemana surat itu? Saya bingung juga. Ya, saya. Yang lama Pak, yang berkas Surat dulu. ini aslinya. Nggak Ini. sampai ke Pak Ketua kayaknya. Belum. Nanti nggak sampai. Bukan, begini Bapak. Ya, Coba kami silakan. sampaikan sedikit Silakan. Bapak mekanisme penerimaan pengaduan di kita. Jadi setelah berkas Bapak Ibu diterima, itu kemudian berkasnya disalin, ya didigitalisasi, disimpan di arsip, berkasnya kemudian dilimpahkan ke kami di bagian pemantauan. Nah, saya sudah buka minggu lalu di sistem sudah ada. Jadi berkasnya itu secara digital saya peroleh. Ada. Nah, yang kedua saya menanggapi Nggak, maksudnya sedikit. ada dokumennya. Ada, berarti ada. 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 Yang kedua, yang dari Yang kedua? Yang kedua, Yang ini, yang kayak gini. Yang ini. Ini kapan diberikan, Bro? Itu tanggal. ada tanggalnya. Ya, nggak ada tanggalnya. Soalnya begini Pak, di Ada tanggalnya loh, Pak. Ini nggak ada tanggalnya ini. di balik enggak di paling akhir Pak tanda tangan. Di tanda tangan. Nggak artinya tanda terimanya juga nggak ada kan? Kapan Ada diterima? tanda terimanya. Oh, ada. Kalau ada pasti ada, Pak. Ada Pak. Enggak artinya kan seharusnya ada di meja Bapak ini untuk kita bahas kan. Seharusnya. Saya sudah sampaikan ke Bapak, dokumennya sudah diarsip. Saya sudah dapat salinannya di sistem. Tinggal saya buka aja. Ya tinggal Iya, kita Nah, artinya kerjakan. sudah di dulu. saya. Maksudnya belum disampaikan komisioner. Masih disimpan di sistem. Bukan, Bu. Kan kami ditunjuk PSI untuk menanganinya. Tapi komisioner kan mestinya baca toh. Benar. Nggak dikasih sama ada. Komisioner nggak dikasih. Saya surat. belum saya kasih. Lah ini masalahnya Pak. Ini kan masalahnya kan critical time. Mereka ini kan posisinya kan nasibnya ini kan ditentukan dalam minggu-minggu ini. Nasib kita- Minggu ini. Lah iya. Ini ada tanda terima loh Pak. Tanda terima ada Nih, ya? ada tandanya yang kita foto. Kira-kira proses penanganan pengaduan itu berapa lama Pak biasanya? Tanggal di Komnas 14 HAM? Juli loh Pak. Udah lama. ya? Masa sampai 1 bulan nggak dikasih komisioner? Bagaimana nih? Jadi begini Pak, banyak kejanggalan. Menjawab. Kemarin sudah jelas dikenalkan Sabotase apa gimana kayak Itu yang waktu rawan. Ombudsman disabotase. Kompolnas, itu pun baru ada kami, baru kopikan. Dari awal katakan nggak terima ya, akhir tadi setengah jam kami itu. Baik, jadi gini, Kami, Pak. sebentar. Sebentar Pak Kaltiri, saya tengahin dulu. Artinya ini kan sudah dalam sistem, ya kebetulan waktu itu mungkin tidak langsung diterima oleh komisioner. Jadi atensinya kayaknya masih belum belum maksimal memberikan atensi atas aduan bapak-bapak Iya, iya. ya. Untuk itu hari ini kebetulan saya yang menerima, Siap. ya. Saya akan memberikan atensi dan saya akan bicarakan dengan komisioner lain. Karena di Komnas HAM itu mekanismenya adalah kolektif kolegial. Iya. Ya. Jadi nanti saya akan pertanyakan kasus ini, kemudian kita akan tentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atas dasar aduan ini, kan gitu ya. Ya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian ketemu saya, sehingga artinya saya akan bisa memberikan atensi dan akan koordinasikan dengan komisioner yang lain, ya itu. Dan satu lagi yang ini saya sampaikan, bahwa ini masalah hukum, tentunya Komnas HAM sangat menaruh perhatian khususnya dalam hal jua prosesnya ya, jula prosesnya. Artinya kita tetap akan mengawal rasa keadilan Bapak Ibu itu harus terpenuhi, ya. Itulah yang akan terus kita Ya, kawal. dan satu hal lagi Pak, kami semua ini dengar pada waktu itu Kompolnas diperkenalkan, Komnas HAM diperkenalkan pada kami. Waktu. Ada. Iya, Gelar waktu perkara. Nah, itu yang enggak. terus terang hari ini saya menyangkal, ya. Saya katakan selama ini Komnas HAM tidak pernah terlibat di dalam gelar perkara yang Bapak maksud. Iya, kami khawatir ada orang-orang sini yang hadir karena pendekatan pribadi. Karena ada hubungannya dengan Khairul Anam. Jujur aja saya buka. Khairul Anam ini kan mulai di sini waktu kilometer 50 dan kemarin pun seolah-olah jadi humasnya Polri. Dan itu tidak dihadirkan waktu kita ada. Nah ini, nah mungkin temannya yang di sini diajak atau apa, tapi diperkenalkan.
diperkenalkan Komnas HAM. Dan dia seperti jubil ya, mengatakan Ya ini sepanjang sudah yang ada dalam catatan kami sih belum pernah kita dilibatkan Nah, ya. perlu dicek Pak, perlu dicek Hah? sehingga Hah? kami tahu Nggak ada, kan? siapa yang Nggak ada didaftar. undangannya juga. Kalau emang gitu kami minta pertanggungjawaban dari Barreskrim. Kenapa harus ada kebohongan Ya, di jelas wilayah kan. mulia itu? Itu sumbernya dari siapa kan? Ditanyakan Tanyakan identitasnya aja. siapa begitu. Iya. Oh iya, kita nggak ngerti. Besok kita ke Barreskrim kalau perlu. Iya, tanyakan aja. Wartawan kita rame-rame. Kebenaran. Agak aneh juga sih Pak ya, ini Apa? Komnas HAM ya. Hah? Waktu gelar perkara ADP Iya. yang satu orang Itu resmi, itu resmi diundang kita hadir. Sementara isu nasional ini Pak ya, Tidak diundang. melibatkan 12 orang yang akan dipenjarakan bertahun-tahun, nasib orang itu Komnas HAM menyatakan tidak dihadirkan. Itu aneh sekali ya. Ya, Ibu pertanyakan aja ke penyidiknya nanti. Enggak, maksudnya aneh sekali Pak. Nggak, maksudnya kita nggak menuduh orang di peristiwanya ini. Tapi ada satu ya Pak. Kami ini Pak yang datang gelar kita ini. Tapi Deret nih datang gelar. Dan kami sebenarnya mendengarkan. Komnas HAM diperkenalkan. Diperkenalkan Pak. Gitu loh. Saya ingat Nah ini kebohongan-kebohongan seperti ini adalah satu dosa-dosa yang perlu kita tambahkan. Kebohongan mereka. Pak, perlu 2 menit Pak. Ini kan kena juga. jurnalis Pak, media. Dari jurnalis Pak. Jurnalis kena Pak. Jadi izin saya singkat aja. Pada awalnya kan waktu masih penyelidikan, para peneliti ini yang terhormat yang dijadikan terlapor Pak. Ya. Tetapi tiba-tiba saat SPDP-nya keluar sekitar 2 minggu yang lalu, tiba-tiba bertambah 4 nama jurnalis disebutkan di paling bawah. Salah satunya saya dan Bang Ian, salah satunya juga. Jadi di SPDP itu mungkin tadi dikasih ya Pak. Di SPDP itu ada 4 nama Yang dimaksud SPDP yang Barreskrim atau yang PMJ? di Polda Metro Jaya. Hari yang belum dapat kita. Yang Ya. Bapak kasihkan kan yang Barreskrim. Betul. Jadi Izin kita Pak. nggak tahu siapa-siapa orang yang ditersangkakan di situ. Ini bisa dikopikan aja Pak. Saya nggak punya. Ya. Mohon izin empat nama terakhir di sini. 4 nanti di copy aja Pak ya. Iya. 4 nama terakhir yang terbawah di situ adalah jurnalis. Artinya begini Pak, dari Undang-Undang Pers nomor 4099, Kopikan. seorang jurnalis itu teridentifikasi dari kegiatannya. Bahwa kegiatannya itu adalah kegiatan jurnalistik, mewawancara dan memperoleh informasi, investigasi dan seterusnya. Jadi selama saya diperiksa di penyelidikan, saya selalu ditanyai identitas wartawan. Karena saya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan itu ke penyelidik, sehingga saya bilang saya punya, tapi saya tidak mau itu disita oleh Anda. Tidak perlu saya copy atau saya berikan kepada Anda. Nah, mereka mungkin menarasikan segala macam sehingga saya disebut podcaster. Itu terserah. Tapi saya sudah punya identitas Dewan Pers sebagai wartawan utama sejak 2017. Tetapi menurut saya itu tidak menegasikan juga kawan-kawan ini yang tidak punya identitas Dewan Pers. Saya tidak tahu siapa yang punya atau siapa yang tidak. Tetapi kegiatan mereka hari ini pun adalah kegiatan jurnalistik. Dan itu harus ditekankan oleh Komnas HAM bahwa masyarakat rakyat tidak boleh takut melakukan kegiatan jurnalistik. Dan belakangan ini Polda Metro Jaya memberikan narasi bahwa mereka sudah memanggil atau memeriksa 1 orang ahli dari Dewan Pers yang sampai sekarang kita tidak tahu namanya, dan dia sudah memberikan keterangan untuk silahkan memproses siapapun yang memberitakan ini secara hukum. Kira-kira seperti itu narasi yang disebarkan di media-media, dan menurut saya ini kekacauan, akan membuat kekacauan di masyarakat. Padahal kita bisa melihat ada podcast-podcast ataupun channel-channel YouTube lain yang dengan enaknya menghina Pak Rismon, Dr. Tifa dan Pak Roy dan saya dan siapapun yang ada di sini. Tapi kami tidak ingin turun derajat menjadi seperti mereka ya. Seperti orang-orang seperti, mohon maaf, Pak Joko Widodo ini sebenarnya sudah menurunkan derajatnya menurut saya dengan melaporkan orang-orang yang hanya selevel kami. Silakanlah melaporkan sesama mantan presiden atau presiden negara lain supaya sesama derajatnya dia gitu kan kira-kira. Nah, tapi kalau melaporkan Michael Sinaga itu saya rasa ya sudah turun sekali derajat beliau. Ini pendapat pribadi ya. Nah,
Saya lihat Dewan Pers juga hampir sama kelakuannya dengan Komnas HAM. Artinya saya sudah membuat pengaduan sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu dan sampai sekarang suratnya tidak ada balasan. Atau mungkin ya ditaruh di sistem atau ditaruh di mana, saya nggak tahu lah. Itu masing-masing lembaga punya sistem sendiri. Dan saya harap Komnas HAM ini juga tidak diperalat seperti Dewan Pers, yaitu dibilang sudah ada ahlinya yang diperiksa oleh polisi dan memberi legitimasi bahwa silahkan diproses hukum. Kami tidak mau tahu lagi. Kira-kira kan seperti itu narasi yang muncul di publik. Jadi saya lihat Pak, Komnas HAM juga harus bertindak soal kebebasan pers dan kebebasan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik itu tidak hanya dilakukan oleh wartawan saja, tidak dilakukan oleh perusahaan pers saja, tapi sekarang contohnya Pak Jokowi sendiri waktu itu bikin pengaduan kok, aplikasi pengaduan di mana ada got mampet, di mana ada jalan rusak, itu kan jurnalistik. Jadi dia sendiri sudah melanggar konsep di pikirannya sendiri. Saya juga bingung bagaimana ada seseorang yang bisa melakukan hal itu. Dan saya lihat belakangan ini semakin banyak dipanggil sebagai saksi orang-orang yang melakukan kegiatan jurnalistik terlepas dari backgroundnya. Dan 12 itu saya sangat curiga akan ditambah lagi. Mungkin nggak tahu 100 atau berapa, saya nggak tahu. Biar puas. Orang kabarnya 52 orang kok sudah 52 orang. Saya dapat bocoran loh Pak. 52 orang. Ini gila ini. Dan mayoritas saya rasa akan berdasarkan kegiatan jurnalistik. Entah itu judulnya podcast, entah itu judulnya live seperti ini. Kita nggak tahu siapa yang di ruangan ini yang sebenarnya sudah ada di daftarnya Polri yang 52 itu, bukan nakut-nakutin ya. Tetapi apakah Komnas HAM akan tinggal diam? Suka-suka mereka, mau 100, mau 1000, mau 50.000 orang nanti di... Jangan-jangan semua orang yang komen di channel saya dan membela Pak Roy dan Pak Rismon dan Dr. Tifa ditersangkakan nanti. Mau sepenuh apa penjara kita, Pak? Kira-kira begitu dari saya. Tolong Komnas HAM juga buka mata, buka suara, pedulilah kepada masyarakat, karena inilah saatnya Komnas HAM berperan. Ini momennya, Pak. Baik. Terima kasih. Pak Prabianto, saya. Enggak, sebenarnya saya mau sampaikan, Pak Prabianto, mohon ya, kami itu 3 bulan menanti acara ini. 3 bulan, Pak. 3 bulan, Pak. Dan mohon maaf, Pak, Bapak Komisioner dan seluruh staf yang ada di Komnas HAM itu kami yang gaji, Pak, dari uang pajak kami. Dan kami menunggu 3 bulan untuk bertemu Pak Komisioner. Tadi saya kecewa sekali dengan Bapak ini, mengatakan sudah mengarsipkan dan 14 Juli 2025, 1 bulan yang lalu, Pak Komisioner belum ada satupun yang membaca surat kami. Ini keterlaluan. Kami sebagai orang yang menggaji bapak-bapak semuanya, menggaji orang segedung ini, kami protes. Karena itu mohon Bapak sabar. Bapak sabar menanti semua yang ada di ruangan ini mengadukan apa yang ingin mereka adukan kepada Bapak. Jangan buru-buru. Iya, Pak. Yang penting kita bisa sholat. Ya, silakan Pak Rustam. Gini Bu Dokter, maksud saya kalau kita terlalu banyak mendengar, akhirnya kita nanti kehilangan fokus. Maksud saya sekarang apa sih yang diharapkan Bapak Ibu terhadap Komnas? Ini semua kan udah kami catat tadi. Ya, sudah. Takutnya nanti kalau Bapak Ibu semua ini bersuara dan ya macam-macam lah, kami akhirnya fokusnya malah hilang, ya kan? Toh kesempatan untuk audiensi sebenarnya juga nggak terbatas hari ini saja kan? Bapak Ibu kalau mengajukan permohonan untuk audiensi pasti kami siap. 3 bulan, Pak. Ya masalahnya nggak pernah ada juga informasi ke kami. Nah, kok mau bisa itu? datangnya, Bagaimana kan gitu. kejadiannya Ya, itu sudahlah. staff-staffnya? Oke. Itu stafnya yang copot. Artinya itu mungkin. Saya izin, Pak. Ya waktu, ya silakan Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu terlapor, Pak, dari 12 itu. Saya dari PPUA, Pak. Ya. Kebetulan saya korlap ketika kita ke UGM dan ke rumah Jokowi, Pak. Memang saat itu kita nggak bisa ketemu di UGM karena kita terlambat jam 10 atau jam 11, Pak. Oke. Diperlambat karena di dalam kendaraan itu di tol itu
terjadi kecelakaan yang menurut saya aneh juga. Ada saya yang mengurai kemacetan di tol, Pak. Jadi ada mobil truk membawa besi jatuh menyelimpang di tengah-tengah jalan itu, Pak. Ketika saya urai nggak lama baru bisa selesai. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke Bapak, ketika kita mau berangkat pun, Pak, di situ ada tawaran uang, Pak, dari Partai Coklat. Ya, ibu ini dan suami Ada rekamannya, Pak? mungkin dia simpan WA-nya, Pak. Kalau ada, Suaminya ibu ini. kalau ada boleh disampaikan ke Jadi komisi. kita disuruh tidak boleh datang. Kalau bisa nggak usah datang ke sana mobil itu. Kita tawar 300 juta sampai 350 juta. Di sini kan kita melihat ada sesuatu yang ditakuti nih, Pak. Dan ini memang udah diatur gitu loh, Pak. Nah, dari kita juga dengar juga ada tawaran uang sekian miliar gitu ya. Akhirnya kan ditolak dengan kita, dengan hadirnya kita ke sana. Di sini saya minta Komnas HAM juga melihat dari sisi itu. Berarti Jokowi ini udah mengarahkan semua institusinya gitu loh, Pak, untuk supaya ijazah ini tidak terbongkar. Iya. Nah, saya berterima kasih dengan Mas Roy, Bu Tifa, dan Bang Rismon yang awalnya kami nggak kenal gitu loh, Pak. Kami nggak kenal sama sekali, Pak. Dengan hadirnya mereka kami bersyukur kepada Allah, ada juga orang yang berani gitu loh, Pak. Iya. Seharusnya rakyat Indonesia, polisi terima kasih dengan Bapak Ibu ini. Jangan malah dikriminalisasi. Orang kayak gini langka, Pak. Mungkin 100.000 tahun lagi belum tentu ada. Iya, orang ini yang berani. Harus dilestarikan, Pak, ya. Harus diawetkan. Diawetkan lagi. Artinya Bapak sendiri nih yang punya jabatan komisioner belum tentu berani, Pak, untuk bongkar ini, Pak. Bapak terima kasih kepada kami, Pak. Iya. Untuk membantu ini kan suatu pahala besar gitu loh, membuat negara ini lebih bagus gitu loh. Saya koram di situ, Pak, saya paling muda, Pak, saat itu, Pak. 50 tahun itu paling muda, Pak. Isinya nenek-nenek soalnya. Bapak bisa bayangkan perjuangan kami, Pak. Nggak main-main, Pak. Jiwa raga kami siapin, Pak, dengan berisiko kita berhadapan-hadapan dengan Termul, dengan Hercules pasukannya, Tank, polisi. di sekeliling UGM itu, Pak, tank-tank, Pak. Kayak kami siapa tuh? Nah, jadi saya berharap Komnas HAM betul-betul menjalankan tugasnya, Pak. Saya aktivis 98 juga, Pak. Teroris. Jadi kita nggak takut lah kalau ditangkap-tangkap gitu. Tapi saya nggak mau ditangkap, Pak. Orang kita nggak salah, bagaimana, Pak? Yang menjadi ditangkap itu Jokowi, Pak. Itu zaman Jokowi. Makanya saya selalu bilang adili Jokowi harus diadili. Tapi ketika institusi ini melindungi Jokowi, Pak, walaupun sekarang nggak jadi presiden, bagaimana keburukan bisa diselesaikan? Kita nggak mau Jokowi ditahan juga sih, Pak. Cuma ngaku doang, ijazahnya memang buatan pasar pramuka gitu loh, Pak. Jadi satu hal, Pak, yang saya tambahkan berdasarkan analisis Bang Red tadi, diduga itu fotonya itu Dumatno, Pak. Ya, Mas Roy, ya. Nah, setelah itu nggak lama ponakan saya telepon saya, Pak. Om, ini Om, saya ini dikasih kirim fotonya. Ini Om, anaknya Dumatno, teman saya. Dia mengakui itu foto bapaknya. Sampai hari ini, tapi saya ini agak takutan dia anak ini. Nah, artinya harus benar-benar Komnas HAM juga melihat itu, Pak. Saya bisa panggil orangnya. Ya, tapi bisa dijamin keamanannya tidak. Orang yang Terus juga informasi yang saya dapat, Pak, ada kawan saya juga bilang kalau ijazah itu yang buat itu diduga, ya kalau saya bilangnya diduga dulu nih, tapi mereka dia sih nggak bilang diduga. Eko Sulistyo, KPUD Solo. bikinnya di Pasar Pramuka. Bikinnya sama siapa? Kalau dia manggilnya si Pak Imin. Pak Imin ternyata Bukan namanya. Pak Iman. Bukan Pak Iman. Iya. Nama aslinya Pak Bisa Imin. tahu, saya bilang. Ya, saya nggak ikut ikutan di situ kok. Bisa kita panggil orangnya, Pak. Di Kemarin saya ketemu Pak Iman di Polda Metro Jaya. Saya bilang, izin Bang Pak Iman, saya bilang, saya mau ngomong nih. Saya dapat informasi A1 bahwasanya ijazah itu yang bikin Eko Sulistyo. Kalau Pak Iman nggak percaya, kita cari orangnya. Mukanya merah, Pak, gelisah, Pak. Para tapas juga nih, mau para kita mau cari kabur para tapas.
Dan itu bisa acuan buat Bapak manggil orang-orang yang saya sebutkan ini. Ya, oke. Ya. Oke. Ya, siap. Satu lagi, Pak, izin Pak. Jangan iya doang gitu loh Pak. Insya Allah. Karena kata Ibu Mili bilang, Insya Allah. bapak-bapak ini digaji oleh keringat saya, Pak. Oh, Keringat iya. kita semua. Iya. Bapak baju putih yang Bapak pakai ini, Bapak itu yang lapangnya Bapak pakai itu hasil keringat rakyat. Iya. Jadi ini akan menjadi pertanyaan di alam kubur nanti. Jika Bapak ini digaji oleh rakyat dan diperbuat apa untuk rakyat? Betul. Jangan malah mengalihkan isu kayak yang lain-lain sehingga Jokowi tidak diadili, malah kami yang diadili. Kalau kami diadili, ketika kami keluar terbukti ijazah Jokowi palsu, Bapak saya tuntut. Tidak melindungi kami warga negara Indonesia gitu loh. Padahal Jokowi jadi presiden Pak, mohon maaf gara-gara kami aktivis-aktivis yang dulu berjuang 98 Pak. Itu kira-kira. Cukup ya? Belum cukup lagi Pak. Untuk Bapak ini, Bapak jangan tahu-tahu Pak, saya serius ini. Kenapa data kami belum masuk? Itu. Mau di penjara. Jadi lu nggak layak, mohon maaf. Kamu nggak layak terima gaji dari kami. Lebih baik besok kamu mundur. Data kan udah masuk tadi dalam sistem. Masuk tapi kan nggak sampai. Artinya apa? Satu bulan. Didiamkan gitu loh. 1 bulan. Coba kalau ini terjadi pada kamu. Jangan senyum-senyum, ini masa serius. Masa keluarga saya, anak saya, dan masa kami semua, masalah bangsa ini. Siapapun ketika kami laporkan diam, artinya sama aja dengan Jokowi. Bisa dikategori pendukung Jokowi. Jadi jangan dianggap kami kemarin cuma sekedar kasih muka aja Pak. Ini dipertaruhkan Pak, hidup saya, hidup kami semua. Iyalah. Ini masalah kita semua ya. Iya, masalah rakyat. Masalah bangsa ini 10 tahun bahkan 1000 tahun ke depan Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Mohon ini Pak dibantu kami Baik. ini untuk kepentingan Bapak juga, bukan kepentingan saya sebagai Bapak Komisioner. Apakah Bapak berani atau mampu? Tapi saya yakin Bapak nggak berani. Kita buktikan Pak. Kalau kami nanti dipanggil jadi tersangka, masuk penjara, artinya Bapak tidak berfungsi dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, saya kira semua sudah kita catat ya. Dan tentunya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang kemudian memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas menang kami sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi kan begitu ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi jalannya. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira gitu dulu Pak Katiri ya, sambil kita nanti ngobrol setelah ini ya. Komnas HAM harus komplain kenapa kami dikatakan terlibat di situ. Artinya nanti kami harus bicarakan dengan komisioner yang lain, 8 komisionernya harus kita koordinasikan, ya kan? Supaya keputusan itu nanti dari Komnas HAM, bukan dari saya pribadi kan gitu, ya. Gitu saja barangkali Bapak sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjuang kepada semua. Terima kasih ya. Luar biasa. Terima kasih. Kebebasan pers. Oke.